Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Menyala. Lalu gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Itu video yang kemudian membuat saya menyebut Donditan dipakai setan. Anak setan. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana informasi akhir-akhir ini makin memanas antara Donditan dengan Pendeta Mel Atok, di mana Donditan ini tidak berterima ketika Pendeta Mel Atok menyebut Donditan itu dipakai setan atau anak setan. Karena memang pekerjaan Donditan setiap hari itu adalah memutar balikan kebenaran Alkitab. Dan sehingga ketika Donditan disebut anak setan, dia tidak terima dan kemudian hendak melaporkan Pendeta Mel Atok kepada pihak penegak hukum. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Menyala. Lalu gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Donditan dipakai setan. Anak setan. Jadi Donditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci mereka, kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat sebebas ini, orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi, umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Kami berterima kasih. Kalau tafsirnya salah secara hukum itu penistaan. Itu menista agama kami. Bagaimana kalian enak-enak saja penjarakan Ahok, penjarakan Saifuddin Ibrahim, penjarakan orang-orang yang kutip-kutip kalian punya. Lalu lihat ini sebebas-bebasnya. Dan waktu itu saya bikin video di mana saya sedang memberi apresiasi kepada NU. Karena NU itu bikin aturan tidak boleh menyebut non-Islam sebagai kafir. Lalu saya bandingkan dengan Donditan yang suka merubah ayat dalam artian tafsirnya berubah. Tafsirnya tidak sesuai arah tafsir Kristen. Lalu Anda keberatan dibilang setan, saya akan kasih tahu, memang Anda dipakai setan. Saya tidak akan perbaiki kata itu. Anda masuk ke rumah kami, oke? Anda masuk ke rumah kami, Anda obrak-abrik barang-barang kami. Salahkah kalau kami bilang kau pencuri? Dan siapa di Alkitab yang disebut dengan mencuri? Setan. Kecuali Anda ini sedang bahas kitab suci Anda, agama Anda, lalu tiba-tiba saya ngomong begitu, itu salah. Nah ini perlu diberi keterangan. Saya berharap Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi,
Tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong, sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah loh. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung yang video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Tapi karena kami ini tidak mental banci yang main lapor, ya kami perlu tanggapi Anda supaya semua orang yang puji-puji Anda, pikir Anda cerdas, pintar dipakai Tuhan. No, Anda dipakai setan. Jadi arah ayat itu bukan begitu. Itu bukan orang Kristen sejati yang dibahas di situ. Kristen sejati itu pasti masuk surga. Ya. Dia mau kasih patah semangat orang-orang Kristen yang mungkin imannya lagi goncang, kurang baca Alkitab, tidak rajin ibadat, tidak tekun mendalami imannya, dengar tipuan-tipuan, dusta-dusta donditan seperti itu pasti mental. Kami sih tidak rugi karena kami tahu bahwa Kristen asli tidak mungkin terhilang. Tapi bukan berarti kami pembiaran dong. Ya. Ingat bahwa ayat itu tidak bicara Kristen asli. Itu bicara nabi palsu. Makanya donditan, Anda tuh tidak mengerti kitab suci kami. Saya sudah nonton Anda berkali-kali. Cara Anda pegang Alkitab banding-banding. Anda tidak paham tafsir Alkitab. Anda tidak paham dasar pemikiran Kristen itu seperti apa, Anda tidak paham. Ya harusnya Anda stop. Sebenarnya saya omong ini adalah bentuk kasih saya kepada Anda. Bahwa Anda tuh sedang dijebak oleh setan, dipakai setan. Mau terlepas tidak? Kira-kira itu seruan saya. Matius 7 ayat 21 itu teksnya dimulai dari ayat 15. Dan ayat 15 itu bicara nabi palsu. Perhatikan ini ayat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, itu nabi palsu bukan Kristen asli. Jadi nabi-nabi palsu yang dalam gereja atau Kristen palsu yang dalam gereja, itu memang bukan Kristen, itu palsu. Mereka tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Makanya kalau kita bandingkan dengan surat Yudas pasal 1 ayat 4. Mirip pesannya dengan Matius 7 ayat 15 tadi. Dikatakan apa? Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Betul. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Jadi Matius 7 ayat 21 sampai 23 Anda tafsir secara salah, maka saya kasih tahu nanti Anda lihat data-datanya bahwa itu hanya dipakai setan, tidak mungkin dipakai oleh Tuhan, begitu ya. Jadi orang Kristen asli pasti masuk surga. Amin. Harus syarat masuk surga harus mengaku Yesus Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan apa? Mulutmu Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Amin. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Mel Atok terkait tuduhan donditan. Dan ketika Mel Atok itu menanggapi tuduhan-tuduhan donditan atau mereaction video-video donditan dengan Pendeta Mel Atok mengatakan bahwa donditan itu dipakai setan atau anak setan. Karena memang demikian iblis adalah merombak ayat-ayat firman Tuhan. Dan itulah sebabnya Pendeta Mel Atok mengatakan demikian. Karena Pendeta Mel Atok mengatakan seperti itu, maka donditan tidak terima dan bahkan hendak
melaporkan pendeta Mel atau kepada pihak penegak hukum karena dirinya disebut sebagai orang yang dipakai setan atau anak setan. Nah, teman-teman, kita bisa melihat dari awal video tadi bahwa Donditan ia membahas ayat Alkitab yang terdapat dalam Matius 7 ayat 21. Dan itulah pekerjaan Donditan, menafsir bebas Alkitab Kristen, teman-teman ya. Dia tidak atau bahkan jarang membahas Alkitabnya sendiri atau Qurannya sendiri ya. Nah, sehingga setiap hari pekerjaannya dengan menghadirkan narasumber seperti yang perempuan tadi, kita tidak tahu apakah perempuan tersebut Kristen atau tidak, itu kita nggak tahu. Nah, yang jelas bahwa Donditan ini mencari narasumbernya yang memang tidak mengerti kitab suci juga. Dan kita lihat teman-teman ya, ketika mereka membahas Matius 7 ayat 21, maka Donditan menyimpulkan bahwa orang Kristenlah yang diusir dari surga. Nah, teman-teman, dalam Matius 7 ayat 21, kalau kita membahas konteks ini, kita harus membahas mulai dari ayat 15. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hal pengajaran yang sesat. Nah, di dalam ayat 15-nya, di sana dikatakan oleh Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, perhatikan konteksnya bahwa yang dibicarakan oleh Yesus adalah nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar yang menyesatkan, teman-teman ya. Nah, jadi artinya Tuhan Yesus memberikan kepada orang Kristen peringatan ini supaya berhati-hati terhadap mereka. Nah, mereka yang membawa ajaran sesat itu adalah mereka yang melawan Injil Kristus, mereka yang memberitakan Injil yang lain. Jadi sudah jelas menurut saya apa yang menjadi tanggapan Pendeta Mel Atok. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.